Di dunia penerbangan militer, ada satu nama yang selalu diucapkan dengan rasa hormat dan sedikit ketakutan. Selama bertahun-tahun, pesawat ini berdiri sebagai puncak dominasi udara, sebuah predator tak terkalahkan di langit. Sejak kelahirannya di tahun 2005, pesawat ini sudah menjadi legenda hidup. Kecepatan, kemampuan siluman, dan manuvrabilitasnya, semua itu membuatnya tak tertandingi. Namun, seiring waktu, ada keraguan yang muncul. Pesawat lain mulai mengejar ketertinggalan, dan rumor tentang Raptor yang mulai ketinggalan zaman mulai beredar. F-35 Lightning II mulai dipandang sebagai penerus pesawat terbaik ini, sementara pewasat ini seakan-akan diletakkan di lemari museum yang megah. Tapi, apa jadinya jika semua rumor itu salah? Apa jadinya jika pesawat ini merupakan sang predator legendaris yang tidak pernah tidur? Pesawat itu adalah F-22 Raptor. Pesawat legendaris dan tercanggih milik Amerika. Cerita F-22 Raptor dimulai di awal tahun 1980-an, di tengah puncak Perang Dingin. Pada saat itu, Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, menyadari bahwa pesawat tempur andalan mereka, F-15 Eagle, meskipun masih sangat mumpuni, akan menghadapi tantangan serius dari pesawat-pesawat tempur Soviet yang sedang dikembangkan, seperti Sukhoi Su-27 dan Mikoyan MiG-29. Kedua pesawat Soviet ini menunjukkan kemampuan manuver dan desain aerodinamis yang sangat canggih, mengancam dominasi udara yang selama ini dipegang oleh AS. Untuk mempertahankan keunggulan mutlak mereka, USAF meluncurkan sebuah program ambisius yang dikenal sebagai Advanced Tactical Fighter, ATF. Tujuannya bukan hanya membuat pesawat baru, tapi menciptakan pesawat tempur generasi berikutnya yang tidak tertandingi. Persyaratannya sangat ketat. Pesawat itu harus memiliki kemampuan siluman, stealth, untuk menghindari deteksi radar, mampu melakukan super cruise, terbang supersonik tanpa afterburner, memiliki manuvrabilitas yang ekstrim, dan dilengkapi dengan avionik terintegrasi yang canggih. Program ATF memicu kompetisi besar di antara perusahaan-perusahaan pertahanan terkemuka AS. Dua tim dipilih untuk mengembangkan prototipe. Tim yang dipimpin oleh Lockheed Martin, bersama Boeing dan General Dynamics, dan tim dari Northrop Grumman, bersama S1MC High Pronunciation Donald Douglas. Tim Lockheed Martin menghadirkan prototipe mereka, YF-22, sementara tim Northrop Grumman menyajikan YF-23. Kedua pesawat ini adalah perwujudan dari teknologi terdepan pada masanya, dan persaingannya sangat sengit. YF-23 Black Widow 2 fokus pada kemampuan siluman dan kecepatan super cruise yang lebih baik, dengan desain yang sangat radikal dan futuristik. YF-22 Lightning II adalah nama awal F-22. Pesawat ini juga memiliki kemampuan siluman yang luar biasa, tapi tim Lockheed Martin menyoroti kemampuan manuvernya, termasuk penggunaan dorongan vektor, thrust vectoring, pada mesinnya. Fitur ini memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat konvensional. Setelah serangkaian uji coba penerbangan yang intens dan evaluasi menyeluruh pada awal tahun 1990-an, Angkatan Udara AS akhirnya memilih YF-22 sebagai pemenangnya pada tahun 1991. Meskipun YF-23 memiliki keunggulan dalam beberapa aspek, YF-22 dianggap memiliki keseimbangan terbaik antara kinerja tempur, kemampuan manuver, dan risiko pengembangan yang lebih rendah. Setelah kemenangan YF-22, program ini memasuki fase pengembangan penuh dan produksi. Nama resminya diubah menjadi F-22 Raptor. Namun, perjalanan tidak mulus. Biaya proyek yang sangat tinggi, ditambah dengan berakhirnya Perang Dingin, menyebabkan pemerintah AS memotong anggaran dan mengurangi jumlah pesawat yang akan diproduksi. Awalnya direncanakan untuk membuat ratusan pesawat, jumlahnya dipangkas drastis hingga akhirnya hanya 187 unit yang dibuat. Meskipun begitu, F-22 Raptor tetap diakui sebagai puncak dari teknologi pesawat tempur generasi kelima. Ia secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2005, hampir 25 tahun setelah program awalnya diluncurkan. Di tahun ini, akhirnya ada satu insinyur yang berani mengemukakan hipotesis yang dianggap gila. Sinyal itu berasal dari F-22 Raptor.
Bukan F-22 yang kita kenal, tapi sesuatu yang jauh lebih canggih. Sebuah Raptor yang telah diupgrade, diremajakan, dan kembali ke langit, lebih mematikan dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Angkatan Udara AS secara diam-diam menjalankan proyek rahasia yang dikenal dengan kode nama Project Guardian. Tujuannya sederhana, namun ambisius, mengambil pesawat tempur paling dominan di dunia dan membuatnya tak tersentuh selama puluhan tahun ke depan. Proyek ini bukan tentang membuat pesawat baru, melainkan tentang menyuntikkan teknologi masa depan ke dalam kerangka yang sudah teruji. Karena itu, jet tempur siluman F-22 Raptor sepertinya akan melayani Angkatan Udara Amerika lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Jet tempur canggih ini akan lebih canggih lagi dan akan menerima peningkatan besar, berdasarkan rencana anggaran tahun 2026, untuk memastikan keunggulan yang berkelanjutan dalam operasi dominasi udara. Peningkatan ini salah satunya adalah kemampuannya untuk bekerja sama dengan Loyal Wingman. Jika benar, maka ia akan menjadi jet siluman pertama yang mampu mengendalikan drone pendamping bersama-sama. Peningkatan ini semakin memantapkan masa depan F-22 Raptor yang sebelumnya pernah diusulkan untuk segera dipensiunkan. Pada awal abad ke-21, Amerika Serikat memperkenalkan F-22 Raptor sebagai pesawat tempur paling canggih yang pernah dibuat dalam sejarah militer dunia. Jet tempur generasi kelima ini menjadi simbol supremasi udara dan menjadi tolok ukur dalam teknologi pesawat siluman. Dengan teknologi siluman, kemampuan superceris dan sistem avionik canggih, F-22 adalah pesawat tempur dominasi udara sejati. Namun keberadaannya yang eksklusif yaitu hanya 187 unit yang pernah diproduksi dan biaya operasional yang tinggi membuat masa depan Raptor sempat diragukan. Perkembangan teknologi yang pesat dan munculnya pesaing baru seperti jet tempur siluman J-20 juga memaksa Angkatan Udara Amerika Serikat untuk berpikir ulang tentang masa depan Raptor. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara Amerika sempat mengisyaratkan niatnya untuk secara bertahap memensiunkan F-22, terutama varian Block 20 yang tidak mampu bertempur. Namun, situasi geopolitik dan perkembangan drone tempur canggih mengubah segalanya. Sekarang alih-alih memensiunkan Raptor, Angkatan Udara Amerika justru berencana memperpanjang masa pengabdiannya dan memberikan peran baru, yaitu menjadi komandan udara dalam era pesawat tempur berawak dan drone tak berawak dalam konsep yang disebut Collaborative Combat Aircraft atau CCA atau Loyal Wingman. Untuk mewujudkan konsep ini, Angkatan Udara Amerika mengalokasikan dana sebesar $15 juta dalam anggaran tahun 2026 untuk memodifikasi F-22 seperti pengadaan 142 perangkat tablet khusus agar pilot F-22 dapat mengendalikan drone langsung dari kokpit mereka. Perangkat tablet ini yang masing-masing bernilai sekitar $6 juta akan memungkinkan pilot F-22 untuk memberi perintah kepada drone pendamping. Instruksi dapat berupa misi pengintaian, serangan jarak jauh, perlindungan atau bahkan aksi yang mematikan untuk menghancurkan target musuh. Ini menjadikan F-22 bukan sekedar jet tempur, melainkan pusat kendali udara taktis. Salah satu tantangan utama dalam konsep CCA ini adalah sistem komunikasi antara pesawat berawak dengan drone pendamping. Informasi harus dikirim dengan cepat, aman, dan tidak dapat disadap oleh musuh. Disinilah sistem Interflight Data Link atau IFDL milik F-22 berperan penting. IFDL adalah sistem komunikasi siluman yang memungkinkan pertukaran data antara F-22 tanpa terdeteksi oleh radar musuh. Dengan adaptasi dan integrasi baru, IFDL kemungkinan besar akan digunakan untuk menghubungkan F-22 dengan CCA. Ini menjamin komunikasi antar platform tetap aman dan terjaga dari gangguan dan penyadapan, sekaligus memungkinkan kontrol dinamis dalam pertempuran. Program CCA sendiri merupakan bagian dari transformasi strategis Angkatan Udara Amerika untuk menghadapi perang masa depan. Kemudian, ada peningkatan di kemampuan silumannya. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin F-22 bisa lebih siluman dari sekarang? Jawabannya ada pada bahan-bahan baru dan lapisan pelindung yang disempurnakan. Bahan komposit baru pada sayap dan badan pesawat mengurangi jejak radar hingga ke tingkat yang hampir tidak bisa dideteksi oleh teknologi radar modern. Lapisan CAD khusus yang digunakan juga menyerap gelombang radar dari frekuensi yang lebih luas, menjadikannya hantu di langit. Dan yang paling mengejutkan,
Mereka menambahkan sistem perisai energi yang bisa membelokkan gelombang radar yang datang, membuat pesawat ini tidak hanya sulit dideteksi, tapi juga mampu bersembunyi di bawah selimut yang tidak terlihat. Peningkatan lain yang mengejutkan adalah di persenjataannya. F-22 versi lama membawa rudal jarak pendek dan menengah. Versi baru ini sekarang dilengkapi dengan rudal yang lebih canggih, seperti AIM-260 Giant Advanced Tactical Missile. Rudal ini memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh dan kemampuan manuver yang superior, memungkinkannya menyerang target di luar jangkauan visual dengan presisi mematikan. Selain itu, mereka juga mengembangkan amunisi baru yang bisa diluncurkan dari dalam ruang senjata internal, menjaga profil siluman pesawat. Bayangkan F-22 yang bisa meluncurkan rudal dengan jangkauan 200 km, menghancurkan musuh sebelum mereka bahkan tahu Raptor itu ada. Tapi, upgrade yang paling revolusioner ada di sistem kognitif pesawat. Dengan teknologi AI yang sangat canggih, Raptor baru ini bisa belajar dan beradaptasi di tengah pertempuran. Sistem AI-nya bisa menganalisis data pertempuran secara real-time, memprediksi gerakan lawan, dan bahkan menyarankan manuver taktis kepada pilot. Ini bukan hanya sebuah pesawat yang terbang, tapi seorang mitra yang berpikir bersama pilot. Ini adalah langkah maju yang sangat besar, menggeser paradigma pertempuran udara dari yang tadinya mengandalkan refleks pilot menjadi sebuah sinergi antara manusia dan mesin yang cerdas. Seluruh paket peningkatan ini membuat F-22 Raptor bukan lagi sekadar pesawat tempur dominasi udara, melainkan sebuah platform multiguna. Proyek ini, yang selama ini dirahasiakan, kini mulai terungkap. Kabar tentang F-22 yang diperbarui mulai bocor, menciptakan gelombang kejut di kalangan para ahli militer dan pengamat pertahanan di seluruh dunia. Namun konsep drone Loyal Wingman bukan hanya milik Amerika. Negara-negara lain juga bergerak cepat untuk mengejar dan mengembangkan teknologi serupa. Di Australia, Boeing M28 Acosbet sudah berhasil melakukan lebih dari 100 jam uji terbang dan akan segera dioperasikan oleh Angkatan Udara Australia. Boeing mendapatkan dukungan dana lebih dari 600 juta $AS Australia dan menjadi pionir di luar Amerika. Cina dalam ajang Zhuhai Air Show 2024 juga memperkenalkan Fehong FH-97A. Drone ini dirancang untuk beroperasi berdampingan dengan jet siluman J-20 dan dapat membawa rudal serta perlengkapan pengacau radar. Meski detailnya masih belum terungkap sepenuhnya, tapi jelas jika Cina tidak ingin tertinggal dalam perlombaan ini. Sementara Jepang melalui kontrak dengan Boeing juga tengah menguji pesawat nirawak untuk sistem kerja sama berawak tanpa awak atau MT. Keputusan Angkatan Udara Amerika untuk mempertahankan F-22 Raptor lebih lama dari rencana awal tentu bukan hanya karena keunggulan teknologi Raptor, tetapi juga karena kebutuhan akan platform transisi yang solid. Dengan kecanggihan yang terus ditingkatkan, Raptor saat ini memiliki tugas baru yaitu bertindak sebagai mata-mata, komandan pertempuran, dan bahkan pengendali drone dalam formasi tempur. Ia bisa terbang di garis depan, mengumpulkan informasi, dan menyalurkannya ke pesawat lain, kapal perang, atau unit darat tanpa terdeteksi. Apa pendapat kalian tentang pesawat yang satu ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Dan uang lupa bagian video ini kepada saudara dan kerabat Anda. Keterlibatan Anda saat berarti bagi channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.